sejahtera. Selamat pagi untuk Bapak Sekretaris Desa. Di sini saya dari Universitas Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ingin melakukan wawancara. Nah, judul saya itu sistem pengelolaan surat masuk dan keluar pada kantor kepala desa serta pengaplikasian surat berbasis online. Baik, Pak, pertanyaan pertama, bagaimana sistem ataupun struktur dalam perangkat desa di sekolah ini? Kalau mengenai struktur atau sistem pemerintahan di desa sekolah, di desa kita ini sekolah baru, ada paham di situ. Contohnya itu dari pertama itu kepala desa. Itu kepala desa kita sekarang dari Sembilan, sekretaris, Tiga Melau, dan juga ada kasih, kau, dan kepala dusun. Terus ada juga DPD kita, ketuanya itu Rasmullah serta MKD. Itulah sistem pemerintahan di desa kita. Itu. Baik. Yang kedua, mengapa setiap surat masuk ataupun surat keluar harus diadakan pencatatan? Pencatatan memang itu wajib dicatatkan ya, karena setiap surat masuk atau surat keluar itu merupakan suatu bukti yang akurat, yang sah, yang masuk ataupun yang keluar dari desa. Dan suatu saat semua surat-surat ini bisa kita gunakan atau diperlukan untuk menjadi bukti-bukti yang sah dan pemerintahan kita, pemerintahan desa. Kalau boleh tahu, siapa yang mengelola surat masuk dan keluar ini? Biasanya kalau yang mengelola surat masuk dan surat keluar itu Sekdes, tapi diserahkan kepada Kawat Umum dan Perencanaan gitu. Bagaimana cara Anda ataupun sebagai sekretaris desa melakukan registrasi surat masuk? Biasanya untuk masalah atau cerita panjangnya mengenai surat masuk ya. Surat masuk itu biasanya kita terima. Surat masuk tuh keluar. Surat masuk dan keluar. Surat masuk itu biasanya kita terima, baru kita pelajari dulu. Setelah kita mengerti maksudnya, baru kita laksanakan, atau bila perlu itu kita laporkan kepada kepala desa. Dan kalau itu surat keluar, itu adalah banyak surat keluar sebenarnya. Tapi yang pertama itu langkahnya itu dibuat oleh Kawat Umum dan Perencanaan. Setelah dikeluarkan Kawat Umum dan Perencanaan, maka diserahkan kepada sekretaris desa untuk memverifikasi atau memeriksa. Setelah diverifikasi oleh sekdes, baru diberikan kepada kepala desa untuk ditandatangani. Dan setelah ditandatangani, surat keluar ini kita kirimkan atau kita berikan kepada siapa yang mau meminta surat keluar, baru diarsipkan oleh Kawat Umum dan Perencanaan. Bagaimana cara kita membedakan surat yang masuk dan keluar itu? Bedanya itu sebenarnya sangat jelas itu. Kalau surat masuk itu merupakan surat yang masuk ke desa kita, misalnya dari bupati, dari sikda, atau instansi dari camat, atau bahkan instansi yang lain yang masuk ke desa kita. Banyak instansi yang memberikan surat masuk, dan itu harus kita pelajari semuanya. Dan untuk keluar, surat keluar itu kebalikannya itu ya. Surat keluar itu surat yang keluar dari kantor desa Sipagam ini, tujuannya bermacam-macam. Apakah itu kepada camat, kepada instansi, contohnya ke dinas PMD, ataupun ke bupati, atau bahkan ke provinsi ataupun ke pusat. Itulah yang termasuk surat bedanya Bu, surat masuk sama surat keluar. Kira-kira demikian Bu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ini, lembar apa yang digunakan dalam penanganan surat masuk dan surat keluar itu? Kalau lembarnya atau penanganannya mungkin maksud Ibu untuk pengarsipannya, aku rasa. Kalau untuk masalah pengarsipan atau mengamankan berkas di sini sebagai pertinggal, kita simpan biasanya itu di dalam letter file semua. Bisa kita ada di situ, bisa kita lihat nanti itu. Biasanya Kawat Umum yang mengarsipkan semua surat-surat kita.
Ini pertanyaan selanjutnya Pak, mengapa di dalam suatu perusahaan ataupun kantor itu setiap surat yang masuk itu harus dicatat di dalam agenda? Surat masuk ya. Itu memang Bu, setiap yang surat-surat yang masuk itu memang wajib diarsipkan. Karena setiap surat yang masuk itu merupakan pesan-pesan penting yang harus dibaca, diteliti, dibahas, bahkan untuk dilaksanakan. Jika itu perintah, maka perlu untuk diagendakan, sehingga tugas atau perintah yang akan dilaksanakan dalam surat atau pesan-pesan yang dalam surat tersebut bisa dimengerti, dilaksanakan. Atau apabila itu untuk disebarluaskan, kita sebarluaskan. Kira-kira demikian Bu. Di dalam pengurusan surat masuk ini, apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Biasanya Bu, kalau kita di kantor ini, apabila ada surat yang masuk, apabila itu di dalam amplop, tujuannya kita tengok. Kalau itu kepala desa, di dalam amplopnya langsung kita berikan kepada kepala desa. Namun apabila suratnya seperti ini Bu, dan tujuannya ke kantor desa Cipagaru, biasanya itu langsung dibaca oleh sekretaris desa, dipelajari apa maksud dan tujuan. Setelah dimengerti, maka dimusyawarahkan apabila itu hal-hal yang urgen. Apakah harus dilaporkan kepada desa, maka dilaporkan oleh sekretaris desa. Kira-kira demikian. Informasi apa saja yang harus dicatat dari yang ada pada surat keluar? Informasi itu biasanya itu nomor surat, tanggal, kode desa. Kalau kita perusahaan itu ada kode-kode perusahaan, perihal isi surat atau pesan-pesan kita itu. Baru surat kedua itu tujuannya juga harus jelas, mau kemana dulu surat keluarnya, dan ditangani oleh pimpinan kantor. Kalau kita di sini pimpinan kantor kita itu adalah kepala desa, maka surat itu dikatakan sah apabila diuji dan ditangani dan seterusnya oleh kepala desa. Baik, Bapak, kita tahu bahwa di zaman sekarang itu kan penggunaan teknologi sudah meningkat. Apakah ada manfaat dari penggunaan surat elektronik di dalam pemanfaatan teknologi itu di sini? Manfaatnya itu sangat banyak memang. Yang salah satunya itu menghemat waktu. Kalau dulu kan kita membuat surat keluar harus diantar ke tempat lama. Sekarang kita dari kantor ini dalam menit itu juga bisa langsung sampai kepada orang yang akan kita tuju tanpa harus transportasi darat. Tidak mungkin manfaatnya yang akan dirasakan. Di dalam surat itu ada sarana. Iya. Apa saja sarana yang digunakan di dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar itu? Biasanya kita gunakan itu biasanya itu laptop, printer, kertas, tintanya. Aku rasa ukurannya itu ada seperti printer kita, dan diutamakan juga itu harus pakai HP di handphone. Tidak bahasa orang pada mereka itu yang penyimparannya di hard disk. Ini bagaimana karakteristik desa ini bisa diceritakan mungkin yang singkat? Kalau ceritanya dari dulu desa kita ini termasuk desa sebelum desa Nagari ya, desa Nagari itu Nagari, Banuaria, Hulu Godang, dan Cipagaru. Itulah dulu di wilayah Turuan. Kemudian kira-kira kurang lebih tahun 1050-an itu sah menjadi desa, dan desa kita pada saat itu kalau tidak salah itu dipimpin oleh Marga Sinulang juga. Sampai sekarang di desa kita ini sudah ada kurang lebih
8 kepala desa yang pernah menjabat sampai sekarang. Yang terakhir itu adalah kepala desa kita itu Bapak Lardi Holmes Anto Simanulang. Dan perbatasan desa kita untuk sebelah timur itu desa Bulu Gorang, untuk desa timur, untuk selatan itu Taginjang, dan di utara itu arah desa Banuarea. Kira-kira demikian, Bu. Ini bagaimana kualitas pelayanan kantor desa ini terkait surat yang diurus oleh masyarakat? Oh, masalah kualitas pelayanan di kantor desa Sipagabu, kita usahakan itu semaksimal mungkin dalam melayani masyarakat dalam hal pengurusan surat-surat dari mulai akte lahir, KTP, akte kematian, akte kawin, dan surat-surat lainnya seperti SKPT, SKCK, SKBB. Itu semua kita usahakan untuk semaksimal mungkin kita melayani masyarakat. Baik, di dalam pelayanan itu apakah ada keluhan dari masyarakat itu Pak yang mungkin suratnya tidak terurus atau mungkin terkendala? Biasanya kalau surat-surat kendalanya kurasa tidak terlalu ada, cuman terkadang kalau kita mau ke catatan sipil itu butuh waktu karena prosesnya bukan langsung dari desa kita yang jadi. Kita buat dulu suratnya di sini, kita kirim ke Capil, dan orang itu juga baru mengokekan. Setelah ditanam dari Capil, baru kita kasih langsung berkas-berkas kepada masyarakat. Kalau untuk yang hal-hal yang lain, kurasa terlalu tidak ada masalahnya. Apakah ada kendala selama ini yang menghambat proses pelayanan surat masuk dan keluar di sini? Biasanya kalau masalah hambatannya, kalau masalah teknologi, cuma masalah jaringan kita di desa kita ini jaringannya masih belum maksimal, masih sering jaringannya lah istilahnya. Kurasa cuma itu kendala di surat-surat di digital itu aja. Jadi apa harapan Bapak kepada pemerintah terkait proses surat teknologi di masa yang akan datang ini? Masalah harapan kita kepada pemerintah yang paling utama, Bu, jaringan ini di desa kita ini, internet di desa kita. Mudah-mudahan ada perhatian dari pemerintah untuk membangun BTS di desa kita ini biar jaringannya lancar dan surat-surat digital kita ini bisa berjalan dengan baik. Kira-kira itu harapan kita kepada pemerintah. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Jangan tidur lagi ya.